إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عليكم السلام ورحمة الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini 8 Sya'ban 1444 Hijriah atau sekitar 22 hari menjelang Ramadan, kita bisa berkumpul di tempat ini di Rempek Darussalam KLU untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari kitab Manhaj Al-Fiqhatun Najiyah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkan bagaimana manhaj orang-orang yang dikatakan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita termasuk di dalamnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang min fawaidat tauhid, di antara manfaat atau faidah tauhid. Yang pertama sudah kita jelaskan, yakni fawaid atau faidah yang pertama dari tauhid ini adalah membebaskan manusia dari peribadatan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, membebaskan manusia dari ketundukan kepatuhan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu kepada benda-benda yang dikeramatkan, kepada tempat-tempat yang diagungkan, atau kepada orang-orang yang dituakan, diwalikan. Dengan kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, kita terbebas, tidak terlalu mengagungkan orang-orang yang dituakan, tidak percaya kepada benda-benda yang dikeramatkan, tidak percaya kepada tempat-tempat yang diagungkan, kecuali tempat-tempat yang diagungkan yang telah ditetapkan oleh Allah atau oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah serta Masjid Al-Aqsa. Hanya 3 tempat ini saja yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Mekah menuju Masjidil Aqsa untuk kami tampakkan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hanya 3 tempat ini saja yang barakah ya ikhwan. Kuburan ataupun benda-benda yang dikeramatkan tidak ada keberkahannya sama sekali. Kita hanya diperintahkan untuk berziarah ke kuburan tanpa menentukan kuburan siapa yang harus kita ziarahi. Yang kedua adalah, kata beliau, kata al-muallif rahimahullahu ta'ala,
Di antara manfaat daripada mentauhidkan Allah ini adalah takwinu syakhsiyatil muttazinah, yaitu dapat menjadikan seseorang itu memiliki kepribadian yang kokoh, kepribadian yang kuat. Ini orang yang mentauhidkan Allah ya ikhwan. Dia akan memiliki kepribadian yang kokoh, kepribadian yang kuat. Walaupun badannya mungkin krempeng, kurus krempeng, tapi dengan adanya tauhid dalam jiwanya, dia akan menjadi orang yang begitu kuat. Antum lihat bagaimana Bilal ibnu Rabah yang notabene-nya seorang budak dari Ethiopia itu ditindih dengan batu besar, dipecut setiap hari berkali-kali. Kata orang-orang, mereka pada heran, orang-orang Arab pada saat itu, mereka heran kok Bilal ini bisa begitu kuat. Ternyata yang membuat beliau kuat itu adalah tauhid yang ada dalam jiwanya ini, subhanallah. Tauhid ini ikhwan. Abdullah bin Mas'ud, seorang yang betisnya tipis, ikhwan. Abdullah bin Mas'ud tipis. Sampai ketika dia naik pohon kurma untuk memetik pohon kurma, itu diketawai beliau, ikhwan. Saking tipisnya, tirus betisnya tersebut. Saking tipisnya. Tapi subhanallah ketika terjadi perang Badar, beliau yang berhasil membunuh Abu Jahal dengan kekuatan tusukan pedangnya. Berhasil dan membunuh Abu Jahal ya ikhwan. Apa yang buat dia begitu kuat? Nih, tauhid ini ya ikhwan. Sehingga dan demikian perlu bagi kita untuk mentagris atau menanamkan tauhid ini pada diri kita. Pada perang Badar itu jumlah kaum muslimin hanya 300 orang. Melawan berapa? 10.000 pasukan yang diturunkan oleh Abu Jahal pada saat ada 10.000 pasukan. Ternyata dibantai oleh kaum muslimin yang hanya kekuatannya itu 300 pasukan tersebut. Hanya berapa orang yang pakai kuda. Ketika terjadi peperangan Humra'ul Asad, yaitu peperangan yang terjadi ketika Rasulullah SAW terluka di perang Uhud. Rasulullah SAW terluka, pelipisnya terluka, kemudian kepalanya juga terluka. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya semuanya terluka ikhwan. Orang-orang kafir ketika dia pulang ke Mekah, mereka tidak langsung pulang, namun mereka berhenti sebentar di satu tempat dan mereka bersepakat ingin mengejar Nabi ke Madinah. Sampai benar-benar mereka yakin bahwa Nabi itu terbunuh. Akhirnya mereka berkumpul, Nabi kita SAW diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa mereka sedang bersiap-siap untuk berbalik ingin menyerang Madinah. Nabi kita SAW perintahkan kepada seluruh pasukan yang tadi ikut perang Uhud saja. Yang tidak ikut perang, tidak boleh ikut. Jadi para sahabat pada waktu itu ya ikhwan, yang sudah menyadari kekalahannya karena gara-gara tidak mengikuti perintah Rasul, sekarang mereka tertancap keimanannya lebih kuat lagi kepada baginda Rasulullah SAW dengan mereka menggeret lukanya, dengan meringis membawa lukanya mereka pacu kudanya untuk menyerang orang-orang kafir tersebut yang dikenal dengan Humra'ul Asad. Al-Asad itu artinya macan atau singa, ya. Itu artinya Humra artinya yang terluka. Subhanallah ikhwan, luka-lukanya itu tidak mereka rasakan. Mereka bantai orang kafir tersebut sehingga mereka mendapatkan banyak sekali ghanimah pada saat itu. Ini tauhid yang buat mereka kuat ya ikhwan. Tauhid ini yang membuat mereka kuat. Bagaimana Nabi kita SAW menanamkan tauhid ini sejak awal, sehingga selalu tauhid dan tauhid yang selalu ditekankan oleh Nabi kita SAW. Oleh karena itu Umar ibn Khattab pernah berkata, la yasluhu hadhil ummah illa bima sallallahu awaluhu. Tidak akan pernah baik perkara urusan umat ini kecuali dengan apa yang telah diperbaiki oleh pendahulunya. Apa yang diperbaiki oleh pendahulu umat ini ikhwan? Tauhid ikhwan yang diperbaiki. Di saat manusia menyembah batu, berhala, berbagai macam patung, bahkan sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Nabi kita SAW mengajak mereka menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
meniadakan segala macam bentuk peribadatan kepada patung dan berhala tersebut. Ini tauhid ya ikhwan. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Roma juga, ya, pasukan kaum muslimin hanya berapa ribu, sekitar 3.000-an pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Roma. Kocar-kacir pasukan Roma ya ikhwan. Nih tauhid ini yang membuat mereka begitu kuat. Lihat bagaimana misalnya Thariq ibnu Ziyad ketika dia berperang melawan orang kafir, dibakar kapalnya oleh Thariq bin Ziyad. Sehingga ditulis dengan tinta emas ucapan Thariq bin Ziyad ketika menyemangati pasukannya. Apa kata beliau ketika menyemangati pasukannya? Beliau dalam ungkapan dalam pidato itu mengatakan, Ainal mafar al-adu amamakum wal bahru min waraikum wa laysa lakum wallahi illa tuqa was sabar. Wahai sekalian pasukan kaum muslimin, lihat musuh di depan kalian dan di belakang kalian itu ada lautan. Kalian tidak punya makanan kecuali apa-apa yang kalian rampas dari orang-orang kafir tersebut. Wa laysa lakum wallahi illa tuqa was sabar. Dan tidak ada kekuatan bagi kita kecuali ketakwaan kepada Allah dan sabar atas peperangan ini. Begitu kata beliau. Subhanallah ya ikhwan, menang pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Thariq bin Ziyad pada saat itu. Oleh karena itu ikhwatifillah, ini tauhid ini perlu sekali untuk kita mantapkan dalam jiwa-jiwa kita, dalam jiwa-jiwa anak-anak didik kita. Nanti kalau ada yayasan di sini, ya kalau sudah berjalan yayasannya, tauhid tanamkan ya ikhwan, yang menjadi pokok daripada ajaran yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Sehingga demikian kata beliau, dengan tauhid ini takwinu syakhsiyatil muttazinah, yaitu akan menjadikan seseorang menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Fatauhidu yusa'idu ala takwini syakhsiyatil muttazinah allati tamayyazat fil hayati wa wijhatuha, yang dimana tauhid itu akan menjadikan seorang itu menjadi kuat, yang tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat orang mentauhidkan Allah dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Antum lihat ikhwan, orang-orang kafir misalnya yang tidak paham tentang masalah tauhid ini, karena ketauhidan itu ya ikhwan, selain beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, juga kita percaya dengan semua takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Orang-orang Korea, orang-orang Jepang yang notabene-nya tidak beriman kepada Allah, ketika mereka berada di puncak ketenaran, lalu turun atau terjatuh dari puncak ketenaran tersebut, tidak sedikit di antara mereka yang mati bunuh diri. Ana pernah membahas atau menerjemah sebuah buku namanya At-Taubatu Wazifatul Umur. Taubat merupakan kewajiban atau pintu taubat selalu terbuka, itu judul bebasnya. Itu subhanallah diceritakan di situ oleh penulis yaitu Syekh Ibrahim Al-Hamad, diceritakan bagaimana orang-orang yang tenar dahulu itu di atas puncak ketenarannya, ketika ditanya kepada mereka apakah mereka mendapatkan kebahagiaan, ternyata mereka tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan seperti yang disangka atau yang dilihat oleh orang yang menonton mereka. Ternyata jiwa-jiwa mereka itu gersang. Sementara orang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, bagaimanapun keadaannya, ia yakin bahwa ini merupakan tulisan takdir Allah tabaraka wa taala, ia terima semuanya dengan lapang dada. Karena seorang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala yakin bahwa kehidupan yang kekal itu hanyalah kehidupan di akhirat kelak. Di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini tempat kita untuk mengumpulkan perbekalan, untuk menjadi sangu ataupun bekal kita nanti pada hari kiamat. Ini orang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala ya ikhwan. Oleh karena itu perlu sekali untuk kita menanamkan tentang masalah tauhid ini. Qala al-muallif rahimahullah wa tawahhadat ghayatuha falaysa laha illa ilahun wahidun tattajuh ilaihi fil khulwati wal jalwati wa tad'uhu fis sarra'i wad dharra'i bi khilafil musyrik. Kata beliau, orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala fokusnya tujuannya hanya satu,
yaitu keridhaan Allah tabaraka wa taala. Allah berikan kepadanya harta. Harta yang ia miliki itu ia gunakan untuk mencari ridhonya Allah taala. Allah berikan kepadanya kepercayaan, amanah. Amanah yang Allah taala berikan tersebut ia gunakan untuk mencari ridhonya Allah tabaraka wa taala. Ini orang yang mentaatkan Allah tabaraka wa taala ya ikhwan. Ia diberikan ilmu oleh Allah tabaraka wa taala. Ilmu yang dia miliki itu ia manfaatkan untuk mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Ini orang yang mentauhidkan Allah ya ikhwan. Lihat antum bagaimana pengorbanan yang namanya Abdurrahman ibnu Auf. Ya, Abdurrahman ibnu Auf orang yang kaya raya, miliarder. Hartanya dia gunakan untuk membantu kaum muslimin demi mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Ketika kaum muslimin, ketika baginda Rasulullah SAW diboikot selama 3 tahun ikhwan di lembah namanya Bani Hashim, di lembah Bani Hashim tempat beliau diboikot sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang boleh untuk menjamu Rasulullah SAW, tidak ada. Tidak boleh mereka datang membantu Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, orang-orang seperti Umar ibn Khattab, seperti Abu Bakar As-Siddiq itu mengimpakkan seluruh hartanya demi kemaslahatan kaum muslimin yang sedang diboikot ini. Namun karena sampai 3 tahun boikot itu terjadi, kelaparan pun dialami oleh kaum muslimin, terutama baginda Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu ya ikhwan, apa yang dimakan? Yang beliau makan dedaunan. Dedaunan pohon-pohon yang ada di sekitar lembah tersebut itu yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Saking tidak adanya makanan. Karena mereka diboikot. Yang namanya diboikot itu tidak boleh berbelanja, tidak boleh berjual beli dengan mereka, tidak boleh tegur sapa. Kalau dia ziarah tidak boleh dibukakan pintu. Kalau dia datangin tidak boleh ditemani dan yang lainnya. Itu namanya boikot ya ikhwan. Itu dialami oleh generasi pertama umat Islam ini ikhwan. Namun karena tauhid sudah menancap dalam dada-dada mereka, mereka lewati semua itu dengan tenang. Ketika mereka berada di atas puncak kejayaan Islam ya ikhwan, dunia yang mereka miliki itu tidak menjadikan mereka terlena. Tidak menjadikan mereka lupa kepada kehidupan akhirat kelak. Tidak. Antum lihat Umar ibn Khattab ketika dia menggantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin kaum muslimin, dunia Islam dikuasai oleh Umar bin Khattab. Datanglah seorang Kisra, utusan Kisra, Kaisar Roma, datang kepada beliau ingin mencari Umar. Ternyata dia pikir kalau rajanya di Roma kan, itu di gerbangnya saja sudah sekian banyak penjaganya. Kemudian di sekelilingnya itu begitu banyak penjaganya. Dia tidur atau duduk di atas permadani yang terbuat dari emas. Dia duduk di kursi yang kursinya itu dilapisi dengan emas. Beliau, si utusan Kisra ini, dia membayangkan Umar seperti itu. Karena Umar ini kekuasaannya meluas sampai ke negeri Eropa, sampai ke Asia. Seluruh dunia, sepertiga dunia itu dikuasai oleh Islam pada saat itu. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia datang ke Madinah, ditunjukkan kepada tuh Umar lagi tidur. Umar tidur di bawah pohon korma. Ketika dia terbangun, kaget Umar. Apa? Dia pun bersyair si utusan Kisra ini. Wara'a sahibaki sa'an ra'a Umaran baina ra'iyatihi utlan wa huwa ra'iha. Dia membuat syairnya, dia mengatakan betapa kagetnya utusan Raja Kaisar Roma ini. Dia sebagai pemimpin kaum muslimin ya, ternyata tidur di tengah-tengah kaum muslimin tanpa ada penjagaan sama sekali. Tanpa ada pengawalan sama sekali. Makanya kenapa demikian? Karena kejayaan yang dimiliki oleh Umar, oleh kaum muslimin pada saat itu tidak menjadikan mereka lupa dengan tauhid ini ya kawan. Mereka tetap kuat, mereka tetap jaya dengan tauhid yang sudah tertanam dalam jiwa-jiwa mereka tersebut. Harta tidak membuat mereka lupa. Ikhwati fillah rahimakumullah, kata beliau, sehingga dengan demikian, wa tad'uhu fi sarra'i wad dharra'i, mereka tidak memiliki Tuhan selain Allah tabaraka wa taala yang mereka sembah baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah, selalu kepada Allah tabaraka wa taala.
Mereka tidak memiliki Tuhan selain Allah tabaraka wa taala. Bi khilafil musyrik alladzi taqassamat qalbuhu al-ilah al-ilaha wal ma'budat. Ya, berbeda dengan orang musyrik yang dimana hati-hati mereka itu berkeping-keping, berpecah-pecah hati mereka. Sebagaimana orang kafir dahulu sebelum datangnya Islam, ya ikhwan. Mereka kalau safar, kalau perjalanan, mereka bawa Tuhan mereka. Mereka kalau mau pergi berdagang, mereka menghadap ke Tuhan A. Kalau ingin menikahkan anaknya atau siapa keluarganya, dia pergi ke Tuhan B. Macam-macam, karena banyak sekali Tuhan mereka. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung yang mereka sembah. Orang-orang musyrik dahulu. Sementara kaum muslimin, orang yang beriman yang mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Tuhan yang disembah hanya Allah yang Maha Esa. Tidak, hati mereka tidak terpecah belah. Hati kaum muslimin tetap hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang bersemayam di atas arsy sana. Famaratan yattajihu ilal ahya'i wa maratan yattajihu ilal amwat. Kalau orang-orang musyrik itu kadang-kadang mereka pergi ke kuburan, kadang-kadang mereka pergi ke yang dikatakan wali yang masih ada di sana, misalnya seperti itu. Wa min huna qala Yusuf alaihi salam, oleh karena itu Yusuf alaihi salam, ya Nabi Yusuf alaihi salam ketika berada di penjara kemudian dimasukkanlah dua orang kepadanya, penghuni penjara yang baru. Apa kata Nabi Yusuf? Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua penduduk penjara, apakah pintu-pintu yang banyak itu lebih baik daripada satu Tuhan yang maha kuasa? Mana yang lebih baik? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah itu, atau Tuhan yang maha kuasa, yang maha esa, yaitu Allah Azza wa Jalla? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fal mu'minu ya'budu ilahan wahida wa arafa ma yurdihi wa ma yuskhituhu fa waqafa 'inda ma yurdihi wastaraha qalbuhu. Ya, orang mukmin menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah tabaraka wa taala. Ia mengetahui apa yang membuat Allah tabaraka wa taala ridha, maka ia pun berusaha untuk melakukan apa yang membuat atau apa yang mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa taala tersebut. Seorang mukmin itu juga mengetahui apa yang membuat Allah taala murka, maka dia pun akan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang mendapatkan atau mendatangkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala itu. Ini orang yang mengatakan Allah tabaraka wa taala, ya ikhwan. Wastaraha qalbuhu, sehingga dengan demikian hatinya menjadi tenang, tidak gelisah, ya. Berbeda dengan orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, ketenangan enggak ada dalam jiwa mereka. Enggak ada dalam jiwa mereka. Sehingga walaupun harta benda mereka miliki, mereka tidak merasakan yang namanya ketenangan tersebut. Ada di apa namanya di Facebook beberapa waktu lalu, ada seorang pengacara tenar, dunia dia miliki semuanya. Ya, ketika dia sedang apa namanya pergi ke Bali kemarin, katanya dia mencari ketenangan tidak dia dapatkan. Dia mencari tempat-tempat yang apa namanya yang bagus-bagus, tapi tidak dia dapatkan ketenangan tersebut. Mudah-mudahan dia bisa masuk Islam orang tersebut, ikhwan. Dia seorang pengacara yang tenar sekali subhanallah. Mudah-mudahan dia mendapatkan Islam, daya Islam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal musyriku ya'budu alihatan adidatan. Hadza ya'khudhuhu ila al-yamin wa akhara ila al-yasar wa huwa bainahum musyattatun la qarara lahu. Sementara orang musyrik itu menyembah Tuhan yang begitu banyak sekali. Ini membawanya ke selatan, Tuhan yang ini membawanya ke utara. Kemudian wa akhara ila al-yasar, dan mereka di antara Tuhan-Tuhan tersebut musyattat la qaralahu, bingung bimbang mereka. Ya, ini orang-orang musyrik, ya ikhwan. Mereka itu menyembah berbagai macam Tuhan, ya, berbagai macam Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara mereka tersebut yang yakin begitu mendalam terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Berbeda dengan orang mukmin.
Mereka serahkan semuanya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini poin yang kedua ya, bahwa sesungguhnya tauhid itu dapat menjadikan seorang muslim itu akan menjadi kuat, kuat jiwanya, kuat raganya. Kemudian yang ketiga kata beliau, at-tauhidu masdarun li amnin nasi li'annahu yamla'u nafsa sahibahu amnan wa tuma'ninatan fala yakhafu ghairallahi wa qad sadda manafadhal khawfi ala rizqi wan nafsi wal ahli wal khawfi minal insi wal jinni wal mauti wa ghairiha minal makhawifi. Kata beliau, yang ketiga di antara faedah tauhid itu ya ikhwan, tauhid itu merupakan sumber keamanan. Sumber keamanan ya ikhwan, tauhid tersebut. Sumber kenyamanan. Antum kalau antum percaya dengan kesialan, ini menafikan tauhid kesialannya ikhwan. Misalnya mereka yang mempercayai tentang angka sial, angka 13 misalnya. Kalau mereka diberikan hotel bintang 5 misal, namun kamarnya kamar nomor 13, apakah mereka akan tenang, nyaman menikmati kamar tersebut ikhwan? Mereka justru akan gundah, mereka akan resah, mereka akan berkeringat dingin. Padahal cuma sekedar nomor saja. Adapun muslim, seorang mukmin yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, tidak ada kaitannya dengan nomor ataupun apapun yang dianggap sial. Nyaman saja tinggal dimanapun. Jangankan tinggal di hotel, lihat Umar ibn Khattab di bawah pohon kurma, nyenyak beliau tidur. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Berbeda dengan orang kafir tersebut ikhwan. Li'annahu yamla'u nafsa sahibahu amnan wa tuma'ninah. Karena tauhid ini ya ikhwan akan memenuhi rongga jiwa seorang muslim itu dengan ketenangan dan keamanan. Yaitu keamanan dan ketenangan. Fala yakhafu ghairallah. Maka ia pun tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya, kecuali hanya kepada Allah ia takut. Orang-orang mentauhidkan Allah tersebut. Wa qad sadda manafidhal khawfi ala rizqi wan nafsi wal ahli wal khawfi minal insi wal jinni wal mauti wa ghairiha minal makhawif. Mereka tidak akan merasa khawatir dengan kekurangan rizki, mereka tidak merasa khawatir dengan adanya keluarga yang bagaimanapun, mereka tidak merasa khawatir. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena semua kejadian yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi di muka bumi ini, orang yang mentauhidkan Allah merasa yakin bahwa itu semua sudah ditulis oleh Allah tabaraka wa taala. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuznya Allah tabaraka wa taala. Bahkan catatan itu sudah kering. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena penulis takdir itu sudah diangkat dan tulisan takdir itu sudah kering. Sehingga seorang muslim yang mentauhidkan Allah, apa yang perlu dia takutkan? Kalau memang dia ditakdirkan kena kecelakaan pada saat itu, maka kecelakaan itu akan dia dapatkan, akan dia alami. Namun kalau tidak ditakdirkan, bagaimanapun orang keinginan untuk mencelakakan dirinya, dia tidak akan celaka. Tenang kalau orang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala ya ikhwan. Namun tetap bagi diri kita ya ikhwan wajib untuk mengambil al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebab, wajib kita ya ikhwan, wajib ikhtiar. Wajib kita berikhtiar. Jangan antum katakan kalau saya mati, ya matilah pasti. Akhirnya antum menabrakkan diri di tembok. Ini mungkin, jangan begitu ya ikhwan. Bunuh diri namanya seperti itu. Ya, tetap kita al-akhdhu bil asbab. Kita lapar, pergi ke warung. Kita sakit, datangi dokter. Ya, ini namanya al-akhdhu bil asbab. Harus wajib itu ya ikhwan. Wajib itu. Oleh karena itu ya, dan hal itu tidak menafikan ketauhidan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Rahimahullahu taala. Soalnya mentauhidkan Allah ya ikhwan, tentang masalah rizki,
Orang mentauhidkan Allah memahami bahwa semua makhluk hidup di muka bumi ini Allah telah jamin rizkinya. Apa firman Allah tabaraka wa taala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rizki baginya. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Binatang melata itu apa ya ikhwan? Binatang melata yang tidak bisa berdiri. Dia kalau jalan itu dengan perutnya ya ikhwan. Itu namanya binatang melata. Saking tidak bisanya berdiri. Namun rezekinya tetap Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan bagi dirinya. Kita ya ikhwan, apa yang akan kita dapatkan hari ini, apa yang kita dapatkan hari esok, tentang rizki, itu sudah ditulis oleh Allah 4 bulan sewaktu kita berada dalam kandungan ibunda kita. Di situ Allah tuliskan semuanya ikhwan, rizki tersebut. Sehingga tidak perlu bagi kita untuk merasa khawatir tentang rizki kita. Yang wajib bagi diri kita adalah ikhtiar. Ikhtiarnya yaitu berusahanya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah pasti akan berikan kalian rizki sebagaimana ia berikan rizki kepada seekor burung, yang dimana burung tersebut di pagi hari pergi dalam keadaan perkeloncongan, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Anak-anak yang di sarangnya kenyang, ia pun tertidur pulas karena kenyang. Padahal burung tersebut ya ikhwan modalnya apa? Modalnya sayap, paruh sama kakinya saja. Tidak ada akalnya ya ikhwan. Tapi ternyata Allah berikan baginya rizkinya. Apalagi kita yang Allah bekali dengan akal ini. Yang dimana dengan akal ini kita bisa berpikir, ini pohon bagaimana caranya bisa jadi duit. Ini pohon bagaimana caranya bisa dimakan. Paham kita ya ikhwan. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menundukkan segala alam ini bagi manusia. Sehingga dengan akal ini kita bisa mengolahnya. Yang tadinya susah dimakan, sekarang jadi gampang. Yang tadinya tidak bisa dimakan, diolah sekarang bisa dimakan. Itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya ikhwan. Ini orang mentauhidkan Allah tidak akan merasa resah, tidak akan merasa susah dengan apa yang akan dia dapatkan esok hari, apa yang akan dia dapatkan sekian tahun yang akan datang. Dia tetap mentauhidkan Allah, dia tetap berusaha, kemudian dia tetap mentauhidkan Allah, kemudian dia berusaha, karena itu merupakan suatu ikhtiar bagi dirinya. Ini orang yang mentauhidkan Allah ya ikhwan. Kalau orang tidak mentauhidkan Allah, ya, dia akan lupa. Dia akan berusaha mencari sampai lupa kewajibannya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Salat tidak dia kerjakan, hak sesama muslim tidak dia lakukan. Dia berpikir 2 kali 2 ya sudah 4 pasti. Dia tidak tahu bahwa Allah Tabaraka Ta'ala menyiapkan kalau kita berinfak 1000 akan diganti dengan 100.000 oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Dan Anda sering membuktikan ini subhanallah ya kawan. Kalau kita berinfak 10.000, tunggu sudah berapa hari yang akan datang gantinya 10 kali lipatnya, kawan. Dan Anda sering membuktikan seperti itu. Coba deh antum buktikan, subhanallah ya. Ikhwati fillah, itu orang mentauhidkan Allah Tabaraka Ta'ala. Satu lagi ikhwan, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal mu'minul muwahhidu la yakhafu ahadan illa Allah. Seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Walihada tarahu aminan idza khafan nasu. Oleh karena itu ketika kita lihat orang-orang mukmin tersebut, ya merasa nyaman, merasa tenang ketika manusia itu merasa gundah gulana. Mutmainnan idza qalaqan nasu. Kita lihat dia itu nyaman, tenang, sementara manusia dalam keadaan susah. Apa kata Allah Tabaraka Ta'ala? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman yakni kesyirikan, bagi mereka itu keamanan. Bagi mereka keamanan ya ikhwan.
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa hadzal amnu yanbaghi min dakhilin nafsi la min hirasati syurtati wa hadza amnud dunya. Kata beliau, keamanan dirasakan oleh kaum muslimin tersebut ya ikhwan, itu datang dari dalam jiwanya sendiri. Bukan keamanan yang didapat karena banyaknya penjaga berupa polisi-polisi, tidak ya. Namun keamanan yang datang, yang muncul dari jiwa, dari jiwanya. Wa amnul akhirah fa huwa a'zam wa abqa li'annahum akhlasu lillahi wa lam yuhlitu tauhidahum bisyirkin lianna syirka dzulmun azim. Adapun keamanan yang kekal abadi selamanya itu keamanan di akhirat. Maka ini sungguh lebih besar lagi daripada keamanan di dunia tadi. Karena mereka orang-orang mentauhidkan Allah tersebut tidak menyekutukan Allah dengan siapapun ya ikhwan, dengan apapun, sehingga Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya keamanan, ketenangan dan kenyamanan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menanamkan tauhid ini dalam jiwa-jiwa kita sehingga kita pun bisa merasakan keamanan dan kenyamanan tersebut ya, dan bertambah rasa aman, rasa nyaman tersebut. Karena sungguhnya kita berkewajiban untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, sehingga dengan kita mentauhidkan tersebut, hal ini yang berupa faidah atau manfaat dari mentauhidkan itu dapat kita rasakan ya, dapat kita rasakan. Berbeda dahulu ketika kita belum kenal tauhid ini ya ikhwan, sedikit sakit pergi ke dukun A, bawa andang-andang, beras, ayam, macam-macam ya. Nanti belum sembuh juga datang ke dukun B, ke dukun C dan yang lain, naudzubillah min dzalik. Sekarang kita sudah faham tauhid ini, asy-syafi huwallah, yang menyembuhkan itu hanyalah Allah tabaraka wa taala, kita pun memohon hanya kepadanya ya ikhwan. Hadza ma nastati' an nuqaddima lakum fi hadhihi lailah wa naktafi bi hadzal qadar. Qabla an nakhtim, mungkin ada pertanyaan, kami silakan.